Kelihatan belum Excelnya? Oh, Sudah, Pak. kelihatan ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Belum, Pak. Halo, Belum, sudah Pak. kelihatan? Ya, baik. Oke, perhatikan. Nah, ini Excel yang kemarin data nasabah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang tadi yang konsep validation set ya, sini perhatikan. Nah, di sini perhatikan ada 148 gitu ya. Misal sebentar. Nah, ini yang tadi konsep validation set tadi ya. Jadi di sini perhatikan saya menggunakan 140 record misal sebagai contoh di sini. Yang 112 record saya gunakan sebagai data training. Kemudian yang 28 record saya gunakan sebagai data Halo, testing. Pak. Nah, dari 112 ini saya bagi dua di sini. Apa? Halo? Di saya belum ada, Pak. Halo? Yang lain gimana? Kelihatan nggak? Maaf. Kelihatan, Ada, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Mungkin jaringannya ya. Apa coba. Sambil dibuka Excel-nya, sudah siapa di learning kok Excel-nya? Coba tolong di download coba Excel-nya. Oke, baik, Pak. Halo? Nah, mohon dibuka sheet yang pengujian klasifikasi. Ada di situ sudah ada. Itu ya. Ambil di nah. Baik, ini masalah jaringan sih. Baik, kita mulai lagi. Ya, di sini sebagai contoh ada 140 record, gitu ya. Saya bagi dua, 112 untuk training ini 80% 0,8 dan 28 untuk testing. Nah, dari data training ini 112 saya bagi dua lagi. Tadi ada konsep data validasi ya di sini. Yang training setnya saya ambil 89%. Ini adalah 80%-nya dari 112. 20%-nya saya gunakan sebagai data validasi. Artinya, dari 22 record ini, saya akan cek secara manual apakah ini betul data nasabah. Saya cek manual. Nantinya, kalau itu betul data nasabah, saya Suaranya terputus, Pak. bukan data nasabah, jelas ya, untuk yang data validasi. Halo? Putus-putus, Pak, suaranya. Ini suara putus, Pak. Suara Oke. tadi terputus, Pak. Baik, saya ulang. Saya ulang ya. Masih kelihatan Excel-nya kan? Masih kelihatan Excel-nya? Masih, Pak, masih. Ya, jadi tadi dari data training 140 record, maaf dari data keseluruhan 140 record, saya ambil 112, 80%-nya untuk training, dan 28, 20%-nya untuk data testing dari 140. Nah, dari data training ini dibagi dua lagi, training set dan validation set. Di sini perhatikan training setnya saya ambil 80% dari P3, dari data trainingnya, dapatnya 89, sekian. Yang validasinya saya ambil 20%-nya, dari data trainingnya, dapatlah 22,4. Ya. Nanti dari dua record ini perhatikan, Anda cek manual recordnya, apakah itu masuk dalam kategori betul-betul dia data nasabah atau data non nasabah. Kalau nasabah saya ambil flag 1. Kalau bukan nasabah flagnya 0. Gitu ya. Nasabah gitu. Nanti yang hitung persentasenya. Misal dari tadi misal anggaplah 20 ya, biar gampang ya, 20. Dari 20 record misal ada 2 record yang ternyata dia bukan nasabah. Artinya berarti 2/20 kali 100%. Berarti tingkat errornya adalah 2/20 berapa? 2/20 kan 10 ya? 1/10 ya? Artinya 0,1 ya? Artinya 1% ya? 0,1 berapa? 0,1 kali 100 berapa? 10% ya? 10%. Jelas nggak? Jadi 0,1. 2/20 berapa? Oh, 10, Pak. Iya. 0,1 kan? Nah, artinya adalah berarti dari 20 record hanya ada 2 record yang tidak relevan, yang bukan data nasabah. Artinya secara mayoritas berarti data ini adalah data nasabah, sehingga saya bisa gunakan untuk tahap berikutnya. Jelas nggak untuk data validasi? Halo? Ini buat mengeri tingkat errornya nantinya yang muncul. Walaupun belum ditambah ya, ini masih menguji validasi. Jelas ya, validasi set? Halo? Jelas nggak?
Lanjut. Halo, mohon responnya. Pak, ulangin yang flag-flagnya itu, Pak. Ulangi, Pak. Iya Pak, kedengeran Pak. Yang flag kosong, flag 1 itu maksudnya gimana tuh, Pak ya? Iya Pak. Bisa diulangin, Pak. Flag 1 itu perhatikan sebentar. Oke, saya ulang. Kalau yang flag 1, artinya dari satu record ini itu adalah data nasabah. Dan kita jadi dicek betul, dicek hati-hati per record gitu. Apakah ini betul data nasabah? Kalau betul berarti saya kasih flagnya 1. Flag itu kan tanda sebagai ciri gitu loh, sebagai penanda. Kalau dia ternyata record kedua, ini sebagai contoh, ini bukan data nasabah, maka flagnya 0. Jelas ya? Nanti Ketahuan data nasabahnya atau bukan nasabah dari mana tuh, Pak? Ya misalnya Anda kerja di bank, kan tahu kan, oh ini ada orang yang mengajukan data nasabah, kan tahu ciri-cirinya. Dia kan pasti ada persyaratannya, misal persyaratan KTP-nya, kakaknya misal gitu. Kalau misalnya ada data yang nyasar masuk, misalnya ada data pegawai masuk ke sini nih, misal pegawai internalnya gitu, kan bukan nasabah kan, nah itu loh. Yang tahu yang kita sebagai ini nantinya, sebagai penambangnya. Jelas nggak Pak? Halo? Halo? Ya Pak, jadi berarti kita itu sendiri Pak ya, nandain sendiri yang benar yang benar nasabah. Yap, betul. Nanti kan misal Anda menambang data mahasiswa, misal ya, kita cek ini betul mahasiswa bukan, maksudnya kan apa dia sih kan punya IPK kan, punya 17 KS kan, kita cek. Ini kok ada data karyawan masuk nih, ada gaji nih, ini bukan nasabah nih, nanti kasih flag kan 0 gitu. Gitu ya, kita yang menentukan. Iya Pak. Jelas ya? Makasih Pak, ya. Nanti dihitung persentasenya. Misal kalau dihitung flag yang satu berapa? Ternyata tadi dari 22 itu 20. Yang flag yang satu artinya 20 per 22 berapa? Nah itu kali 100%. Berarti itu tingkat persentase yang betul. Artinya kalau secara mayoritas datanya itu data nasabah, berarti kita bisa pakai untuk pengolahan ke tahap berikutnya. Kalau ternyata banyakkan data yang bukan nasabah, berarti kita harus ganti datanya ini. Berarti datanya ini ngaco nih. Artinya tidak relevan dengan kebutuhan kita. Jelas ya? Halo? Main persentase saja kok. Jelas? Lanjut. Untuk yang validation set ini. Halo? Putus lagi ya? Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran Pak, kedengeran. Baik, Kedengeran lanjut, ya. Pak. Ya, lanjut Pak. Baik. Nah sekarang lanjut bagaimana pengujian tadi ini dia. Nah pada pengujian ini mohon perhatikan, saya hanya menggunakan 20 record pengujiannya untuk contoh di sini ya. Nah perhatikan dari 20 record ini saya menggunakan holdout. Perhatikan holdoutnya, perhatikan K%-nya adalah 80%. Berarti 100 min K-nya berarti 20%. Jelas ya? 80% dari 20 berapa? Ini dia 16. 16 perhatikan adalah 0,8 kali 20. Sebentar, record. Sebentar ini saya biar nggak bikin record sini. Berarti sama dengan 0,8 kalikan ini. Oke, langsung. 16. Oke ya. Nah, kalau ini adalah 20% ya, sama dengan 0,2 kalikan dari ini. Jelas ya? Untuk yang load ya. Halo? Jelas? Pak, jelas. Nah, sekarang bagaimana penerapan conversion matrix-nya? Jadi memang holdout maupun cross validation itu dipakai berbarengan dengan conversion matrix. Perhatikan, sekarang masuk conversion matrix-nya. Nah, perhatikan di sini sebentar, biar tidak bingung, saya jadikan ini 20 sebentar. Supaya 20% 20 bagaimana nih? Sebentar. 20%-nya 20, 80%-nya berapa? Nah, kayak inilah ya. Berarti kan biar nggak bingung. Misal saya menggunakan source record. Misal ini buat contoh aja di sini ya, pengujian ya. Di sini perhatikan, jadi maaf pengujian ini sudah di luar dari konteks validation set. Perhatikan ya, beda ya. Tadi kalau validation set ini berada sebelum dilakukan penerapan metode. Ini sebelum penerapan metode. Kalau pengujian itu setelah penerapan metode. Jadi mohon perhatikan, pengujian ini di luar dari validation set, sudah tidak ada kaitannya. Jelas ya. Nah, pada pengujian ini perhatikan kita menggunakan source record sebagai contoh. Proporsinya 80-20%. Kalau oke. K-nya 80.
Berarti 100 min-nya 20% ya. Ini perhatikan 80 20%. Nah, pada tahapan ini kita juga akan terapkan konsep dalam pengujian juga setiap pengujian baik whole out maupun cross validation juga diterapkan konsep confusion matrix. Sehingga sini perhatikan dari 20 record di sini, ini dia. Kita akan menguji ke evaluasinya. Kita ambil 20. Nah, perhatikan dari 20 ini dipetakan di sini. Ini coba contoh ya. Kita ambil 20 record, perhatikan. Kondisi aktualnya perhatikan, ini aktual itu data yang original yang asli, yang ada di sebelumnya. Itu sudah ada labelnya, approve tidak approve. Itu sudah ada ya. Ini yang aktual, artinya perhatikan aktualnya adalah data yang diberikan label secara manual, itu aktual. Nah, kalau kondisi predicted, ini adalah hasil dari penerapan metodenya. Misal metode NFIS, atau misal metode chart. Nah, misal ketika menggunakan metode NFIS, ini misal aja, ternyata record yang pertama betul approve juga, ini valid berarti. Record kedua sama-sama approve. Nah, perhatikan record ketiga dimulai ada miss di sini. Berarti aktualnya tidak approve, ternyata hasil NFIS-nya approve. Ini bisa terjadi karena dari beberapa kasus bisa terjadi, walaupun berbagai metode nantinya. Itu ya. Ini yang record berikutnya approve, tapi hasil prediksinya tidak approve. Nah, ini berkebalikan jadinya. Jadi miss di sini. Jadi sama nih, tidak approve, jadi approve juga. Ini malah approve di sini hasil prediksinya. Gitu. Saya perhatikan di sini. Intinya ada beberapa record yang harusnya tidak approve, ini malah jadi approve atau sebaliknya. Gitu ya. Sebentar sampai sini kondisi aktual dan prediksi, paham nggak? Sebentar, saya pelan-pelan dulu jelasin. Halo? Jangan ada pertanyaan? Lanjut? Jelas? Iya. Halo? Jelas? Yang lain? Halo? Pak, maaf Pak. Yap. Cara menentukan kondisi prediktifnya itu gimana ya? Nah, ini dia. Ini pertanyaan bagus ya. Harusnya di orange itu sudah ada tulisnya sebetulnya. Bentar, saya kirim sebentar di grup ya, tutorialnya ya. Bentar. Saya kirim linknya. Nah, di tutorial yang saya kirim di grup barusan, itu tutorial untuk menampilkan hasil prediksinya di orange. Coba dipelajari, itu sudah kelihatan. Atau mau ditampilkan? Saya nggak buka WA lagi, takutnya lambat lagi. Saya tadi close WA-nya, takutnya lambat takutnya. Sudah di grup, sudah masuk kan? Halo? Mohon dicek WA-nya. Sudah Pak. Mohon, ya, sudah dibuka. Ada icon, ada widget prediction kan, ada kan? Betul ya? Halo? Ada ya? Betul Pak. Ya. Nanti tolong dipelajari mandiri ya. Tinggal ikutin aja kok widgetnya kayak gitu. Bisa nanti muncul. Jelas ya? Halo? Artinya nggak buat dari awal gitu. Bisa dipahami kan yang ininya? Saya lanjut dulu ke sekarang sebentar ya. Artinya perhatikan kondisi prediksi nanti dari orange juga. Dengan fitur yang saya kirimkan di WA barusan panduannya. Lanjut ya dulu ya. Lanjut. Halo? Mohon konfirmasinya. Lanjut, iya Pak, lanjut Pak. Baik. Nah, berikutnya sekarang di sini pada tahap confusion matrix, perhatikan ini dia. Nah, ini dia. Sekarang di confusion matrix perhatikan, nanti kita buat di Excel ada aktual dan predicted. Sama kita di tutorial. Sekarang tadi kan di tutorial negatif positif ya, sekarang tidak approve dan approve. Gitu ya. Ini boleh kita sekarang tidak approve dan approve. Sama. Yang prediksi juga tidak approve dan approve. Ini, perhatikan. Sekarang dari 20 record ini kita hitung. Hitung berapa yang label aktualnya atau manualnya tidak approve dan hasil prediksinya juga tidak approve. Ada berapa hitung? Perhatikan, ini ada 3 record. Kita cek dulu. Cek, perhatikan ya. Yang tidak approve juga tidak approve. Perhatikan. Mana tidak approve, tidak approve. Yang aktualnya tidak approve, hasil prediksi juga tidak approve. Perhatikan, ada baris ke-9, 1, ke-10, 2, gitu kan? 1, 2, terus 3. Ada 3 kan? Betul kan? Sama baris ke-16 ya. Jelas ya?
hitung jumlah record yang aktualnya tidak approve dan hasil kondisi prediksinya juga tidak approve. Perhatikan saya ulang ya. Ada baris ke-9, 1, baris ke-10, 2, dan 3, baris ke-16. Tinggal perhatikan di sini, hasilnya itu ada 3. Jelas nggak? Lalu, yang pertama jelas 3-nya? Halo? Jelas Pak, jelas. Jelas, Pak. Nah itu, terus sekarang yang approve tidak approve. Jadi yang aktualnya approve, hasil prediksinya tidak approve. Misalnya di sini. Di sini sekarang. Yang approve dan tidak approve prediksinya. Kita cek. Ini kembali ke sini kita hitung manual. Yang kondisinya approve tapi malah tidak approve prediksinya. Ini dia. 1 nih, udah baris ke-5. Aktualnya approve, prediksinya tidak approve. 1, baris ke-5. Terus mana lagi? Baris ke-8. Kan? 2. Mana lagi? Baris ke-11, 3. Habis itu nggak ada lagi kan? Berarti memang 3 record. Nah, gitu, 3 record di sini. Jelas ya? Sekarang yang aktualnya tidak approve, maaf. Aktualnya tidak approve, namun hasil prediksinya approve. Itu ada 4. Aktualnya tidak approve, hasil prediksi approve ada 4. Kita hitung di sini. Aktualnya approve, hasil prediksinya tidak approve ya, ini dia. Ada baris ke berapa nih? Ya, ada baris ke ini. Baris ke 1, approve, tidak approve, 1, terus 2, 3, ya kan? 3, sekali. Itu ada 4 ya. 1, 2, 3. Ada 3 ya? Oh, ini ada 4 ya? Oh, maaf, ini kebalik ya. Tidak approve dan approve ya. Oh, maaf nih. Yang aktualnya tidak approve, ini approve. Maaf, tadi saya kebalik berarti, maaf. Aktualnya tidak approve. Maaf, berarti ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini, itu ada 4 ya. Masih ada 4 di sini. Nah, berarti sisanya adalah yang approve dan approve ada 10. Perhatikan itu di sini. Yang approve dan approve. 1, 2, terus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Bentar, untuk conversion matrixnya sampai sini. Ada pertanyaan nggak? Bentar, saya perlu dulu biar paham. Lalu, konfirmasinya ada pertanyaan? Pak, Apanya? itu yang tadi mencari itunya Pak, sebelah kiri dah Pak, tolong dah Pak. Mencari kondisi prediksinya itu berarti pakai 20 data yang ini Pak ya? Ya, pakai data 20. Di aplikasi Orange ya Pak? Iya, betul. Pakai 20 data aja kan berarti ya Pak? Sebentar. Kalau yang di Orange, ya nanti sebaiknya semuanya. Cuma nanti buat penjabaran di penjabarannya Anda ambil sampel aja gitu. Kalau di Orange nanti semuanya di Orange. Ya, di Orange semuanya ya? Iya, cuma untuk penjabarannya Anda ambil sampel aja buat penjabaran di tugasnya nanti. Oke. Iya. Ya Pak, siap. Baik. Saya lanjut dulu ya. Lanjut ya. Waktunya sudah terbatas nih. Lanjut. Ada pertanyaan lagi untuk kosmetiknya? Lanjut. Atau ada pertanyaan? Lanjut dulu ya. Halo. Lanjut, Pak. Baik. Oke, sekarang untuk akurasinya nih dia. Nah, akurasinya perhatikan tadi rumusnya adalah A plus D per A plus B plus C plus D. A-nya apa sekarang? A-nya sekarang adalah ini, yang tidak approve ini A. D-nya adalah approve tadi kan? Masih perhatikan rumusnya adalah 3/10 per 3 tambah 4 tambah 3 tambah 10. Hasil 0,65. Jelas nggak untuk akurasi? Halo? Jelas Pak. Jelas? Ya. Ini berarti 65% katanya akurasinya. Lumayan kecil ya, 60% ya. Yang bagus 100%. Gitu, masih jauh dari 100%. Recall-nya perhatikan, recall-nya adalah D per C plus D. Apa tadi D? D-nya tadi yang 10 ya. 10 per
A, B, C. C-nya tadi yang 3 ini ya. Ini C. A, B, C, D. Gitu ya. C plus D. Jadi ini. 10 per 13. 0,76. Ya 77% lah. Lumayan tinggi aku recall ini. Presisinya perhatikan. D per B plus D. D-nya 10 per, ini tadi nih. B 4 per 4 plus 10. 0,71. Ini presisinya. Jelas sampai sini untuk akurasi recall precision? Halo? Jelas? Halo? Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Nah, sekarang di sini perhatikan. Kalau di hollow-out perhatikan, tadi ada namanya random subsampling ya. Artinya nanti bisa beberapa kali iterasi misalnya. Pada iterasi yang pertama perhatikan, Anda menggunakan tadi perbandingan misal 80-20. Gitu ya. Tabel tadi misal akurasinya 65, recall-nya 0,77, dan presisinya 0,71. Ketika menggunakan iterasi yang kedua, perbandingannya berubah. Misal sekarang menggunakan 70-30, misal ya. Ini saya biar cepat saya langsung aja. Misal akurasinya dapatnya 0,8 pada uji kedua. Recall-nya 0,7, presisinya 0,7. Pada tadi perbandingan yang 70-30. Sekarang Anda hitung rata-ratanya. Rata-ratanya mana Pak? Rata-rata dari akurasinya. Artinya ini tambah ini bagi 2 akurasinya. 0,72 sekian hasilnya. Recall-nya juga dijumlahkan bagi 2. Ini tambah ini bagi 2. Recall pada uji pertama dan recall pada uji kedua. Jumlahkan bagi 2. Dapatlah rata-ratanya. Sampai presisinya. Inilah nilai akhir yang dipakai dalam hollow-out dengan random subsampling, dengan diambil secara acak, secara berulang. Tadi kan dalam materinya random subsampling adalah repeat hollow-out ya, artinya hollow-out-nya adalah secara berulang. Sambung saya cek PDF-nya di halaman ke slide 29 tadi. Yang hollow-out random subsampling, titik 2 repeat hollow-out. Gitu. Itu artinya hollow-out-nya dilakukan secara berulang. Artinya dilakukan berulang ini 2 kali iterasi, 2 kali coba, ambil nilai rata-ratanya. Untuk yang pertama jelas ya hollow-out-nya nih untuk rata-rata. Halo? Yang diambil yang rata-rata Tadi Pak, ini yang diambil. Yep, uji pertamanya itu kan pakai 80-20% ya Pak, datanya ya Pak ya. Yep. Kalau yang uji keduanya 70-30 tuh Pak. Iya, untuk contoh aja di sini. Ya, oh iya. Kalau mau 60-40 boleh apa? Boleh silakan. Silakan nanti berkreasi aja. Maaf, 60-20. Itu ya Pak ya. Halo? Jelas? Jelas Pak, jelas. Jadi ya. Ini kalau bisa rumah ini wah bisa tinggi itu karena gak ada yang bisa dan gajinya kalau dipunya besar sekali untuk ini pengujian seperti ini. Jadi sekarang ini berarti pengujian sudah dapat rata-ratanya untuk hollow-out ya. Nah sekarang bagaimana dalam cross validation? Nah, ini dia. Dalam cross validation perhatikan di sini misal saya menggunakan 2 fold, 2 lipatan. Perhatikan. Di sini saya menggunakan tadi 100 ya. 100 record ya, sudah sama dengan di atas. Maka perhatikan di sini, nah kita bagi 2 fold. Kayaknya kita misal 2, berarti kita bagi 2 lipatan, 2 kelompok. Lipatan kelompok atau partisi. Kelompok yang pertama, karena ini menggunakan 2 lipatan, berarti ini 1 sampai 50 harusnya. Yang kedua juga sama, ada kelompok dari 51, misal ya, sampai 100. Jelas ya? Nah, nanti perhatikan, pada lipatan yang pertama, perhatikan, ini, halo Mas aktif kan? Halo ya? Masih aktif. Ketika lipatan pertama sebagai testing, perhatikan, ini saya hapus dulu biar nggak bingung. Ketika lipatan pertama sebagai testing, maka lipatan kedua atau kelompok kedua atau partisi kedua sebagai data training. Artinya ketika ini sebagai data testing, maka perhatikan, maka Anda di sini harus dilakukan tadi proses confusion matrix dulu. Artinya apa? Anda ukur akurasinya, presisinya dan recall-nya pada 50 record yang pertama, pada fold yang pertama, pada partisi pertama. Gitu ya. Nah, kalau sudah diukur dengan cara tadi yang sama dengan yang tadi di atas sini, sama caranya sebetulnya. Anda sekarang bergeser. Geser sekarang yang tadinya sini testing, sekarang ini menjadi training. Lalu yang ini sekarang, yang fold yang kedua, ini sekarang menjadi data testing. Tadinya training, sekarang jadi testing.
Sehingga pada yang kedua ini Anda lakukan juga, Anda di sini juga lakukan pada kelompok kedua lakukan tadi confusion matrix, lakukan akurasinya, presisinya, recall-nya. Gitu ya. Nanti di sini perhatikan biasanya akan diambil yang tertinggi atau juga ada yang menggunakan rata-rata gitu ya. Jadi di sini ada dihitung nilai rata-ratanya atau yang paling tinggi. Paling tinggi yang mana gitu? Jadi di sini disebutkan. Paling tinggi apa ya? Paling tinggi akurasinya, presisinya maupun recall-nya. Gitu. Terus sampai sini ya, sepertinya. Lalu untuk yang cross validation, jelas nggak? Halo? Halo, ada pertanyaan untuk yang cross validation? Halo, masih aktif? Masih, Pak. Ya. Untuk yang cross validation bisa dipahami nggak? Atau ada pertanyaan sebentar? Bingungnya di mananya? Halo, silakan diskusi, ayo. Biar bisa aja ya. Ini berarti sini yang tertinggi berarti gimana? Kalau dari dua ini, akurasi dari sama ini lebih tinggi nih ya. Ini berarti 0,8 yang tertinggi. Ini sama ini kan lebih tinggi 0,8 kan? Kalau yang presisinya ini sama ini berarti 0,9 gitu. Yang tertinggi ini. Pak, itu dapat nilai akurasinya. Coba Pak diulang Pak. Tadi suara putus-putus. Oke, baik. Sebentar. Ya, saya ulang. Yang akurasinya. Halo? Iya Pak. Ya. Ini. Akurasi ini dia sebentar. Tadi kan sudah sampai consumer sudah tadi ya? Halo? Ini sudah kan? Yang akurasi Sudah. Nah, sekarang akurasinya adalah sama dengan rumusnya tadi kan di dalam materi PDF-nya adalah A plus D per A plus B plus J plus C plus D. Ini A, ini B, ini C, ini D. Tadi itu kan di materi. Halo? Iya Pak. Ya, dijumlahkan A tambah D-nya yang tidak proof dan tidak proof dijumlahkan dengan yang proof dan approve. Jumlahkan. 3/10 plus per total semuanya. 0,65. Jelas nggak akurasinya? Maaf. Iya ya Pak. Ya. Jelas ya? Jelas. Yang recall seperti ini sama. Recall adalah tadi D per C plus D. Jadi D-nya ini per yang tidak approve dan approve, ini C plus D lagi. Nah, gitu. Seperti sekian. Ini yang presisinya. D per B plus D. D-nya itu ini B-nya. Itu tadi. Jelas ya? Bisa dipahami ya? Nah, tadi untuk yang kalau holdout ya kan ada beberapa kali nanti iterasi. Nanti pada hasil pertama tadi kita menggunakan 20%. Ini hasil sekian tadi ya. Yang iterasi kedua menggunakan 70%. Ini hasil sekian. Ini misal, ini saya ambil cepat aja bercontoh. Itu nanti nilai rata-ratanya. Rata tahu kan kalau holdout rata-rata berarti kan ini tambah ini bagi 2. Bagi 2. Nah, gitu. Ini tambah ini bagi 2, udah itu aja. Nanti yang diambil rata-ratanya. Holdout biasanya rata-rata biasanya. Ini namanya adalah sebetulnya nanti konsepnya tadi itu random subsampling sebetulnya. Kalau dalam konsep yang tadi di PPT ya. Nah, kalau yang cross validation perhatikan sekarang, kalau cross validation sekarang dibagi menjadi beberapa fault. Fault itu partisi. Kalau misalnya 100 record perhatikan, kita bagi 2 fault, maka berarti kita bagi 2 partisi. Ada 50 pertama untuk partisi pertama, 50 record kedua sebagai fault kedua. Nah, setiap partisi perhatikan di sini, saya hapus dulu biar nggak bingung. Ketika partisi pertama sebagai data testing, maka fault kedua sebagai training. Sehingga yang menjadi data testing itu akan diuji confusion matrix-nya. Artinya apa? Akan diukur akurasinya, presis sama recall-nya. Itu ya, dengan cara yang sama tadi di atas. Cuma ini diambil dari kelompok yang ini aja dulu. Diambil dari yang fault yang pertama. Nah, terus
Berikutnya, ketika ini jadi data testing, maka sekarang ini kan jadi training. Namun sekarang yang fault kedua menjadi data testing. Nah, pada sekarang ketika menjadi data testing, Anda juga sama, hitung akurasinya sampai recall-nya. Ya. Nanti di sini juga sama nih. Anda bisa hitung rata-ratanya, itu ya, rata-rata dari akurasinya, presisi dan recall-nya, gitu ya. Atau Anda hitung yang paling tinggi. Anda ambil yang paling tinggi. Posisi perhatikan akurasinya paling tinggi di fault kedua. Kenapa? Apa penyebabnya? Nanti dianalisa. Presisi recall-nya paling tinggi di dalam fault pertama. Nanti dijelaskan kenapa penyebabnya. Jelas ya, yang cross validation ya. Mirip dengan yang fallout, cuma sekarang ini dibagi partisi di sini. Kuncinya itu sih kuncinya. Jelas? Halo? Ada pertanyaan? Silakan. Halo, ada pertanyaan? Silakan. Halo, untuk yang cross validation, ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Mohon responnya. Belum ada, Pak. Tidak, Pak. Ada sih. Ya. Ada, ya, silahkan tanyakan. Halo. Apa? Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Halo? Tidak. Nggak ada Pak. Ya, berarti jadi gini, untuk tesnya perhatikan, sebelumnya sudah Anda lakukan di tugas yang menggunakan orange sebetulnya. Cuma perhatikan ini harus dengan data individu. Itu ya. Jadi tesnya perhatikan untuk mengasah kemampuan individunya, mohon digunakan dataset yang individu yang tugas orange kemarin. Kalau memang sudah di running pakai tugas yang pertama, nggak apa silahkan. Terus sekarang tolong dijabarkan penjabaran tadi dari validation setnya sesuai dengan Excel di sini. Lalu juga jabarkan dari holdout-nya, Anda menggunakan berapa persentasenya, minimal 2 kali jubah saja, minimal 2 kali. Anda lalu lakukan conversion matrix dan holdout, itu yang pertama. Pengujian yang kedua, Anda lakukan cross validation dan conversion matrix, itu aja. Dengan minimal 2 volt juga, itu aja sih. Dengan jumlah data yang Anda lakukan. Anda tentukan sebagai sampling nanti, silakan. Kalau di orange semuanya, namun kalau penjabarannya dengan data Anda masing-masing. Itu aja tugas project UTS yang terakhir, UTS yang part kedua sih. Jelas ya UTS-nya? Halo? Jelas Pak. Tambahan waktu, Pak. Tambahan waktu? Sebulan Pak, sebulan. Bulan mau tugas akhir. Bentar, mau pulang kampung ya, libur panjang ya? Bukan, Pak. Lagi banyak UTS berbarengan gitu ya? Betul banget Iya, Pak. Pak. Iya, Saya Pak. pikir Betul, Pak. UTS ini udah selesai, Pak. Ternyata masih ada tes lagi. Ya, jadi ini memang buat memahamkan konsep pengujian sebetulnya. Jadi sebenarnya biasa jadikan UTS sekalian gitu nggak apa-apa. Sebenarnya sih tugas sebetulnya. Gitu. Cuma ini individu untuk mengukur kemampuan individunya. Karena kemarin ada beberapa laporan saya mendapat laporan, Pak, ini saya nggak jalan kelompoknya gitu. Ya, saya memutuskan individu lah sekarang nanti untuk menambal kekurangan yang kemarin gitu ya. Saya khawatir ada yang tidak masuk namanya kemarin, saya sekarang buat semuanya gitu. Waktunya 10 hari sampai Rabu minggu depan ya. Halo? Cukup Iya ya? Pak, ya. Cukup ya? 2 minggu lah Pak, 2 minggu. 2 minggu, Pak. Enggak, saya 2 perlu minggu. 2 minggu Pak, 15 hari, Pak. Senin depan, Senin. Kalau lama ini kan kita baru di hari Senin depan juga masih bisa dikerjakan sampai Rabu depan ya, 10 hari lah, 10 hari. Pak, kan ada UTS yang lain, Pak. Mohon keringanannya, Pak. Ini kalau dikerjain bisa sebetulnya. Pelan-pelan coba dicicil gitu, dicicil sehari ini gitu. Siap. Yang di orange semuanya. Penjabarannya sampelnya aja, nggak harus. Kalau penjabaran kan nggak harus semua record. Misal Anda ambil 50 record boleh sih. Itu ya. Nanti kalau belum jelas tanya Bapak ya, Pak. Dijabri di grup istilahnya nggak apa-apa, biar banyak yang tahu juga. Pertanyaan nggak apa-apa. Dijabri atau ditanya di grup nggak apa-apa, biar banyak yang belajar juga sekali tahu. Baik, Pak. Ya, sebenarnya cukup saya rasa. Video ini di-share di learning-nya, Pak. Kenapa, Mas? Video ini di-share di learning nggak? Apanya? Video Asalnya. ini yang Bapak lagi Iya, jelasin. Ya, nanti saya share di learning, nanti saya share. Ya, share ya, Pak.
Oke, baik, cukup ya. Kayak sudah mau jam 10 malam. Cukup. Ada pertanyaan Pak. silakan. Jadinya Bisa tutup. 2 minggu kan, Pak? Ya, kenapa? Jadinya Waktunya, deadline-nya Pak. 2 minggu kan? Waktunya Rebo depan. Ini kan Senin. Rabu Rabu besok, minggu besoknya lagi ya? Iya, Pulang gitu. kampung, Pak. Ya, diatur waktunya udah itu aja lah. Kalau mahasiswa ya seperti ini. Kita banyak tugas, banyak. Kenapa, Mas? Biasanya di kampung susah sinyal. Kampungku pelosok banget, Pak. Listrik. Sabtu depan aja Pak, Sabtu depan. Terlalu lama itu nanti ya. Saya juga butuh waktu buat koreksi. Nanti takutnya mepet waktu biasanya nggak selesai. Banyak kan ada kan 40-an. Jadi kan nggak perlu pakai ilmu kan, nggak perlu meter kan. Kalau kan langsung diketik Excel-nya aja gitu. Baik, Pak, baik. Coba dikondisikan. Ya mahasiswa ya seperti ini harus bisa membagi waktu ya. Ya memang seperti ini gitu. Saya udah ngasih 10 hari cukup lah 10 hari. Nah, seminggu ngasih 10 hari sampai Rabu depan ya. Gitu. Baik, cukup ya hari ini ya. Cukup, Pak. Ya. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cepat karena ini tahapan akhir dalam pengujian di klasifikasi, besok soalnya kita masuk dalam konsep yang lainnya. Kalau sudah bisa ini, Anda bisa silakan membuat TA dengan klasifikasi sudah tuntas sampai pengujian ini sudah satu pakem ya, satu tahapannya utuh di klasifikasi pengujian. Baik, sekian, semua bermanfaat. Selamat menambah data dan mohon diberi waktunya karena ya inilah mahasiswa ya. Saya juga pernah merasakan dengan banyak tugas banyak ini. Mohon diberi waktunya dan memang ini individu karena untuk mempertajam momen. Baik. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Indra. Baik, Pak. ya, sama-sama.